Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gempar Online pada hari Sabtu di tanggal 26 Oktober tahun 2024. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali diingatkan lewat bacaan kita tentang mengasihi musuh kita. Pasti tidak asing setiap kita mendengarkan Injil Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai yang ke-36 ini. Pasti sudah berulang kali kita dengarkan, entah itu di gereja, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok. Kita pasti sering mendengarkan renungan yang sama seperti yang kita baca pagi hari ini. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang mengasihi musuh kita. Pernahkah kita berpikir, kenapa kita sebagai orang Kristen harus mengasihi musuh kita? Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena Tuhan Yesus adalah kasih. Dan setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus perbuat, itu adalah kasih. Jadi kembali ditegaskan dalam bacaan kita pagi hari ini bahwa mengasihi musuh itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anaknya Tuhan harus menaati perintahnya tersebut, dan kita harus melakukannya. Bacaan kita pada pagi hari ini yang mau saya garis bawahi di sini adalah yang dimaksud dengan musuh kita itu siapa sih? Mungkin kita bingung, mungkin kita bertanya-tanya. Saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan musuh kita lewat bacaan kita pagi hari ini adalah semua orang atau orang-orang yang membenci kita,
yang mengutuki kita, yang menganiaya kita, dan mereka yang mencapai tujuannya dengan mengorbankan diri kita. Jadi bisa dikatakan musuh kita itu adalah orang-orang yang tidak jauh dari kita. Musuh kita seringkali kita temukan di sekitar kita. Orang yang suka meledeki kita, mengata-ngatain kita, orang yang suka buat kita marah, itu merupakan salah satu dari musuh kita. Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus ingin kita belajar untuk mengasihi mereka. Sebab itulah yang membedakan kita dari orang-orang dunia. Kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen, jangan sampai apa yang kita lakukan itu sama seperti dunia. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, kita sebagai anaknya Tuhan harus mau belajar untuk mengasihi musuh kita. Seberat apapun itu, kalau Tuhan sudah mengatakannya, kita sebagai anaknya Tuhan mau tidak mau harus menaatinya. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu mengasihi musuh kita. Selain itu, selain Tuhan ingin kita mengasihi musuh kita, dalam bacaan kita pagi hari ini pada ayat yang ke-32 sampai yang ke-34, nanti sidang jemaat bisa baca. Tuhan ingin kita selain mengasihi musuh kita adalah Tuhan ingin kita berbuat baik sama mereka. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang baik kepada mereka. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-34. Jadi inilah keharusan kita sebagai anaknya Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita tidak bisa menjalani hidup kita itu dengan melakukan sesuatu yang biasa-biasa. Kita harus mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini, salah satu contohnya adalah Tuhan ingin kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Jadi ketika kita merasa berat untuk melakukannya, ketika kita merasa berat untuk mengasihi, untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang suka sekali membuat kita marah, mintalah pertolongan sama Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus saja yang memampukan kita. Dan lewat pertolongan Roh Kudus, saya yakin dan percaya setiap kita akan mampu untuk mengasihi, dan bahkan kita mampu berbuat baik kepada musuh kita. Dan percayalah, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dan Tuhan yang penuh kasih itu akan memampukan setiap kita yang mau belajar untuk melakukan firman-Nya. Tuhan akan memampukan kita, akan menolong kita untuk kita bisa mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka, sama seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Jadi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka, dan berdoalah bagi mereka. Mari kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan sedikit renungan firman-Mu Tuhan.
Kami percaya renungan ini, isi hatimu ini akan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Ajar kami Bapa pagi hari ini untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk pagi hari ini dan sampai seterusnya, untuk kami bisa mengasihi musuh kami, untuk kami bisa mengampuni musuh kami, dan kami bisa berbuat baik terhadap musuh kami ya Tuhan. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kami sadari itu. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk meneguhkan dalam hati kami dan mengingatkan kami setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dari pagi sampai malam nanti. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.